Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Miki Mos 24 dan Sayonara Chan sebagai pengisi suara. Episode 126 TSCK 123. Selamat mendengarkan semuanya. Lagi, untuk kesekian kalinya karena sikap kepekejutan ayah, kamu kembali mempertaruhkan nyawamu. Kamu terbaring di ranjang kesakitan itu, yang harusnya kamu mendapat perawatan. Malah kamu melakukan transfusi darah untuk manusia bejat sepertiku. Meski ayah bersimpuh memohon ampun pun, ayah tak pantas mendapat maafmu, nak. Ayah juga tidak mau kamu maafkan ayah, bukan? Alicia mengetatkan rahangnya, dadanya kembali sesak saat melihat kejadian beberapa tahun lalu. Ia ingat betul sesakit apa yang dialami gadis pucat dalam foto yang tengah berbaring lemah setelah ia mendonorkan darahnya. Pada hari itu ia demam akibat dikurung dalam kamar mandi semalaman dan seharian tak diberi makan dan minum. Ia tak pernah lupa akan kejadian itu. Bagaimana ia pergi begitu saja, mengabaikan dirinya. Bahkan ucapan terima kasih pun tak ada yang terlontar dari bibir pria yang hampir saja membuatnya kritis. Dan hari itu kembali tiba, di mana pertama kalinya Anda memasuki dunia perguruan tinggi. Tuan yang diam-diam mengikuti sekaligus mengantar hari pertama Nona pergi tak jauh dari matanya. Menjadi petaka buat Anda, ternyata Maria tahu dan malah melampiaskan kemarahannya pada Anda. Kembali, Alba menceritakan bagaimana sosok Hinata memantau kegiatan Alicia saat putri bungsunya itu memasuki dunia pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Hinata selalu memotret anak gadisnya dari kejauhan. Di hari pertama masuk ke sekolah, Maria hari itu ada kegiatan di luar, tak sengaja melihat mobil Hinata berbelok arah dari jalan menuju bandara. Ya, hari itu Hinata datang dari luar kota, tapi kenapa mobil Hinata menuju arah kampus? Maria yang penasaran mengikuti mobil suaminya yang ternyata berhenti di luar pintu gerbang perguruan tinggi tempat Maura kuliah. Dan betapa murkanya dia saat melihat Alicia memasuki kampus. Jadi ini alasan Alicia berangkat lebih pagi dari jadwal penerbangan. Mengantar Alicia ke kampus yang bahkan Mauran maupun Maura tak pernah mendapat perlakuan demikian dari Hinata. Dan sepulang dari kampus, Alicia langsung mendapat tatapan sinis dari Maura dan Maria. Maura yang memang tak suka Alicia diterima di kampus yang sama dengannya, hanya dengan memodalkan beasiswa menghadang Alicia. Namun tak sengaja lututnya membentur ujung meja, hingga lututnya memerah. Tanpa kata-kata lagi, Maria memang sudah geram setiap pagi, menjambak dan menyeret tubuh anak tirinya itu ke toilet, dan dikuncinya dari luar. Sedang di kota lahir, Hinata merasa gelisah. Memang, setiap ia berpergian jauh dan meninggalkan Alicia, tanpa pengawasan selalu membuatnya tak tenang. Meskipun jika ia berada dekat dengan Alicia juga ia tak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya ia bisa memantau putri bungsunya itu yang tengah berada di atap yang sama dengan psikopat Maria. Hinata beranjak dari pembaringan. Ia menyuruh Alba untuk mengemudi jam 2 subuh ini, memilih mengabaikan kondisi tubuhnya yang lemah karena seharian sibuk mengurus proyek dan malamnya acara perusahaan yang bekerja sama dengannya baru berakhir jam 1 dini hari. Jadi terhitung belum cukup 1 jam mereka beristirahat selain ini. Apa aku bisa bebas dari semua ini setelah semua aku dapatkan, Al? Tanya Hinata berbicara santai pada sekretarisnya itu. Semua usaha tak akan mengkhianati hasil, Tuan. Jawab Alba mantap tanpa mengalihkan pandangannya di jalan. Ya, semoga saja. Anak itu aku rindu memeluknya. Lirih Hinata menatap jendela dan menerawang jauh. Sebulir bening menetes di kedua matanya sudah menampakkan sedikit keriput. Ya lelah, ia tersiksa dengan semua kejadian ini. Ia begitu merindukan pelukan putrinya, Alicia, buah hatinya bersama istri tercinta, Adara. Jam 6 pagi, mereka tiba di Jakarta. Namun kejadian naas menimpa mereka sebelum tiba di mansion. Saat baru saja lampu hijau, Alba kembali menginjak gas. Namun ada sebuah truk yang meluncur dari samping yang menabrak mobil Hinata hingga terguling. Dan terjadilah kecelakaan di mata Hinata kehilangan banyak darah. Stok darah yang cocok dengan Hinata di rumah sakit habis. Maura dan Maura takut jarum suntik. Dan ya, si malang Alicia yang demam karena tak dikasih makan dan dikurung semalaman harus bersedia dan tanpa penolakan harus peneror. Untuk yang kesekian ribu kali, ayah mau mati saja rasanya dan mau ikut serta menemui ibumu di surga. Meski ayah ragu jika surga mau menerima roh pendosa seperti ayah ini, namun ayah takut mengecewakan ibumu yang selalu menemani ayah setiap malamnya dan berpesan bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah. Kamu berhak hidup. Jujur, ayah merasa kerdil dan tak berguna di hadapanmu, nak. Ayah sudah sangat berdosa dan berhutang nyawa padamu.
Ayah berasa layaknya anjing. Saya tahu kondisimu saat itu sedang tidak boleh melakukan transfusi darah, tapi kamu tetap melakukannya. Harus ayah bayar pakai apa jasamu, nak? Harus ayah bayar apa waktu kamu yang telah ayah buang bersamamu? Ayah mohon ampuni ayah, nak. Jika lembar-lembar sebelumnya hanya ada beberapa lembar lelehan air mata di atas kertas, di lembar ini bisa dibilang hampir penuh terbukti dari warna kertas yang terlalu putih. Beruntung, goresan pena itu masih bisa dibaca meski sudah pudar akibat bekas air mata. Iya, air mata. Tak mungkin kan Dinata sebercanda itu menyiram air mineral dalam tulisannya sendiri. Apa gunanya coba? Setidaknya kamu harus mengatakannya langsung padaku. Batin Anisia. Ia tersenyum miris melihat dirinya dalam foto terduduk lemas di sebuah taman rumah sakit yang Anisia yakini itu dipotret dari ayahnya yang pengecut. Namun di luar rencana, rekan kerja Tuan melarikan dana miliaran hingga proyek itu tak bisa dilanjutkan membuat Renata harus membayar sendiri. Rencana yang telah disusun seapik mungkin gagal pada akhirnya. Nyonya Maria yang tahu ikut membantu, namun dengan cara mengatur perjodohan Anda dengan dia menjualku pada pria berperut besar. Desis Alicia menginterupsi cerita Alba. Alba menelan ludah, kemudian menghela nafas berat, lalu kembali melanjutkan kalau melihat nona mudanya kembali lembar buku diari di pangkuan wanita hamil itu. Tuan yang tahu bagaimana menghadapi Nyonya Maria dengan berat menyetujuinya, namun Tuan menolak. Jika Maria mencarikan pria untuk Anda, awalnya Tuan sendiri mencarikan pria yang layak untuk Anda, yang layak menjaga dan bahagian Anda kelak. Omong kosong. Setelah Alicia tak setuju, Alba memilih diam sejenak menunggu sampai mood nona mudanya membaik. Sakit, nak, tapi ayah pantas mendapatkannya. Mendapat tatapan kekecewaan untuk pertama kalinya saat ayah memperkenalkanmu dengan pria yang ayah pilihkan. Ayah sadar ini salah. Ayah sadar ayah tak berhak mengatur hidupmu. Tapi lagi-lagi, semua demi dirimu, agar kamu pergi jauh dari ayah dan berbahagia di luar sana bersama pria yang telah menjanjikan pada ayah akan mencintaimu dan bahagiakanmu sampai akhir hidupnya. Goresan pena Dinata kali ini tak disertai gambar, namun Alicia ingat betul bagaimana kejadian itu. Karena semua rasa sakit, kecewa, putus asa, semua tertanam kuat dalam pikirannya. Tuan punya alasan lain dibalik rencananya Maria. Beliau menyuruhku menyelidiki selama beberapa bulan pria yang akan dijodohkan dengan Anda. Dan ya, kami menemukan yang sesuai meski umurnya sedikit matang. Alba kembali melanjutkan cerita. Kala melihat anak majikannya sudah membuka lembar demi lembar buku diary majikannya. Sebelum melakukan perjodohan, sudah pasti Dinata mencari seluk-beluk pria yang dinikahkannya dengan Alicia. Beberapa anak atau rekan kerjanya dari luar kota yang memang juga ditekan untuk menikah. Dinata selidiki satu persatu, meski semuanya berumur matang antara 30 sampai 35 tahun. Tapi tak masalah bagi Dinata, yang penting tak setua dirinya. Toh ada beberapa kasus yang bahkan suami anaknya seumur dengan bapaknya, tapi mereka bisa bahagia. Tak perlu kaya, asalkan bisa membahagiakan Alicia dan membawa pergi dari kekejaman Maria yang masih berlindung di bawah kuasa ayahnya yang menjadi ketua partai terkemuka di ibu kota 3 tahun lalu sebelum dijatuhi hukuman tembak mati karena korupsi besar-besaran, juga beberapa kejahatan lainnya yang telah terbukti. Rencana menikahkan putri tak dianggapnya pada usia 15 tahun maksud Anda? Alicia mendongak menatap Ali yang berdiri dekat jendela. Ya, yang Alicia alami perjodohan terjadi jauh sebelum terjadi kejadian penipuan yang dialami perusahaan Dinata. Alicia ingat betul saat ia baru saja memasuki sekolah menengah atas, tapi ia sudah diperkenalkan dengan beberapa pria matang hingga ia jatuh di tangan Daniel sekarang. Mengenai perjodohan Tuan memang sengaja mengaturnya saat umur Anda masuk 15 tahun, tapi bukan berarti saat itu Tuan mau melepaskan Anda di usia yang belia. Tuan mengaturnya hanya untuk ditunangkan dengan Anda, agar Nona dan calon Anda saling mengenal jika umur Nona sudah layak menikah di umur 18. Juga di lain sisi, agar Anda memiliki tempat berkeluh kesah dan tameng mengingat Tuan kala itu tak bisa melakukan semua itu, karena selangkah beliau mendekati Anda, 1000 langkah Nyonya Maria memusnahkan Anda. Jelas Alba mengambil jeda sebelum kembali melanjutkan cerita. Namun luar dugaan Tuan, Nyonya Maria malah ikut campur dan mengagalkan perjodohan yang diatur oleh Tuan karena tak menghasilkan budi-budi uang. 3 kali Tuan mengatur perjodohan untuk Anda, semua gagal karena Nyonya Maria diam-diam meminta tebusan ratusan juta, dan jika tidak mau menyerahkan uang ratusan juta, maka perjodohan batal.
sampai di mana Nyonya Maria turun tangan langsung mengatur perjodohan yang tak memandang bulu. Targetnya adalah pria berduit, meski mereka tua dan memiliki banyak istri. Jelas Alba. Namun puluhan kali perjodohan diatur Maria selalu gagal, karena Dinata diam-diam selalu mengagalkannya. Entah menghadirkan istri sah si pria, atau menculik Alicia saat akan dimasukkan dalam kamar. Itulah mengapa beberapa kali Alicia tersadar, sudah berada di dalam kamar membantu mention ayahnya. Terima kasih, batin Alicia, karena rasa penasaran selama ini terjawab sudah. Pria tua itu nyatanya masih memiliki hati, meski setelah menanam jutaan luka di jiwanya. Tersenyum miring, wanita hamil itu kemudian berucap, nyatanya ia masih saja pengecut di akhir hayatnya. Lalu wanita hamil itu beranjak. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.